Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bapak berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, kita akan masuk pelajaran dalam semester ini dengan tema besar kita adalah pribadi peserta didik dan lingkungannya. Lalu tema atau subtema kita yaitu saya tumbuh dan berkembang. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu karena anak-anak mungkin belum pernah belajar bersama Bapak. Nama Bapak Detianus Gea, biasa dipanggil Pak Gea. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa, dan Bapak berharap juga anak-anak di rumah mengikuti doa ini ketika menyaksikan video ini nanti dan berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diberi anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berbakti kepadamu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum kita belajar tentang bagaimana kita seharusnya bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang taat pada orang tua, taat pada Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang baik terhadap teman-teman sebaya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau ajak kita nyanyi-nyanyi dulu nih. Apakah anak-anak suka bernyanyi? Bapak kira anak-anak pasti sangat suka, dan Bapak kira anak-anak juga pernah mendengarkan lagu ini, karena lagu ini sudah banyak dinyanyikan di sekolah minggu, entah di gereja, juga di rumah. Nah, maka dari itu Bapak mengajak anak-anak untuk bernyanyi Yesus Pokok dan Kita Caranya. Mari kita bernyanyi bersama.
memulai pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, seperti tema kita tadi, bahwa kita belajar bagaimana kita bertumbuh dan berkembang. Anak-anak coba perhatikan gambar di depan ini. Anak-anak coba bayangkan ketika anak-anak masih balita atau masih bayi. Apa perbedaannya dengan ketika anak-anak sudah saat ini sudah melewati kelas 1, kelas 2, dan saat ini seperti pada gambar di depan ini. Anak-anak sudah bisa bawa sepeda, sudah bisa ambil minum sendiri, sudah bisa lipat selimut sendiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa berpakaian sendiri. Nah, ketika anak masih bayi, semua dilakukan oleh orang tua, termasuk ketika anak makan pasti disuapi oleh ibu atau ayah. Juga ketika minum, anak-anak diambilkan oleh ayah atau ibu. Juga ketika berpakaian, anak-anak dipakaikan pakaiannya. Nah, berbeda dengan ketika anak-anak sudah masuk sekolah dasar. Anak-anak mempunyai kemampuan, mempunyai kelebihan, dan berkembang. Badannya semakin tinggi, juga semakin kuat, semakin dapat melakukan banyak hal. Misalnya, anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk belajar. Misalnya, menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri di rumah. Kemudian menyusun jadwal belajar sendiri. Lalu ketika bangun pagi-pagi, tidak harus dibangunkan lagi oleh orang tua. Anak-anak sudah bisa bangun sendiri. Lalu ketika mau belajar jarak jauh, anak-anak sudah siap dengan memakai seragam sendiri, mandi sendiri. Nah, jadi ketika anak-anak berkembang, bertumbuh, banyak kemampuan-kemampuan yang muncul dalam diri anak-anak dibandingkan ketika anak-anak masih kecil. Nah, oleh sebab itu, ketika kita belajar hari ini, Bapak mau menunjukkan bahwa anak-anak itu mempunyai kemampuan yang luar biasa karena sudah tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Dan seperti yang Bapak sebutkan tadi, anak-anak sudah mempunyai kemampuan yang tidak lagi bergantung kepada orang tua. Termasuk anak-anak bukan hanya berkembang dalam hal fisik atau tubuh anak-anak yang semakin besar, tetapi juga berkembang dalam iman. Nah, bagaimana contoh berkembang dalam iman? Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan atau yang dialami oleh Yesus dalam kitab suci. Nah, anak pernah membaca kitab suci enggak? Nah, Bapak mau tahu nih, apakah anak-anak rajin baca kitab suci, rajin berdoa? Pasti. Kalau Bapak pasti yakin bahwa anak-anak setiap pagi, setiap malam selalu berdoa dan baca kitab suci. Nah, anak, Bapak yakin bahwa anak pernah membaca di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Di sana diceritakan tentang Yesus yang juga bertumbuh dari kecil sehingga menjadi remaja. Nah, anak-anak, coba kita baca sama-sama apa yang ditulis dalam Injil Lukas. Bagaimana Yesus berkembang, bukan hanya berkembang secara tubuhnya, tetapi juga berkembang dalam iman. Nah, anak-anak, ayat Injil Lukas itu berkata begini. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah,
ada padanya. Nah, anak-anak, tadi kita perlu garis bawahi. Yang pertama adalah anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Ya, seperti yang anak-anak alami. Anak-anak bertambah besar dan juga semakin kuat. Nah, pertanyaannya adalah kuat dalam hal apa nih? Tuhan Yesus ini kuatnya dalam hal apa nih? Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, kuat dalam hal melakukan hal-hal yang baik, tidak tergantung lagi kepada orang tua. Seperti tadi yang Bapak sebutkan. Bapak ulangi beberapa contoh ya, yang Bapak sebutkan tadi. Pertama, misalnya bangun pagi tanpa dibangunkan oleh orang tua. Yang kedua, melipat selimut sendiri tanpa menunggu orang tua melipatnya. Nah, mandi sendiri tanpa orang tua membantu. Nah, itu adalah contoh yang Bapak sebutkan di awal tadi. Itu yang disebut sebagai menjadi kuat. Ya. Kemudian dikatakan dalam ayat itu bahwa Yesus juga penuh hikmat. Nah, penuh hikmat dalam arti di sini adalah bahwa Yesus itu bukan hanya tubuhnya yang semakin besar, tapi dia juga mengasihi orang tuanya dengan mengikuti nasihat orang tua, dengan membantu orang tua, dengan tidak melawan orang tua. Juga kepada Bapak Ibu guru melakukan apa yang dinasihati oleh Bapak Ibu guru. Juga selalu menjaga diri supaya sehat. Misalnya dia tidur tepat waktu. Contoh lagi adalah dia mandi setiap hari. Nah, anak-anak, ayo yang tidak pernah mandi nih, yang malas mandi nih. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana dia penuh hikmat melakukan hal-hal yang membuat dirinya menjadi baik dan juga orang lain senang dengan diri Yesus sendiri. Kemudian dikatakan bahwa kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak, yang mau dikatakan kepada anak-anak adalah supaya kasih karunia Allah ada dalam diri anak-anak, tidak hanya tumbuh dalam hal fisik atau tubuh, tetapi anak-anak juga bisa mewujudkan dalam iman. Misalnya, supaya kasih karunia Allah tumbuh dalam diri anak-anak, maka anak-anak melakukan aktivitas rohani. Misalnya, pergi ke gereja setiap hari Minggu, atau setiap ada kegiatan rohani, doa bersama di lingkungan, ya. Kemudian sebelum makan, sebelum tidur, juga sebelum berangkat ke sekolah, kalau seandainya kita sudah normal masuk ke sekolah, juga berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Nah, itu adalah wujud kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita nafas kehidupan, memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang baik. Nah, itulah yang dapat kita contoh dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, semoga anak-anak dapat melakukan itu, terutama ketika saat ini kita menghadapi situasi di mana kita harus belajar di rumah. Dan secara otomatis, secara nyata, anak-anak itu setiap hari berhadapan dengan orang tua. Maka kita sebagai anak-anak, kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang melakukan hal-hal yang baik. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi, kita menemukan beberapa poin atau beberapa hal yang menjadi permenungan, menjadi bekal untuk kita. Yang pertama, setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya. Yang kedua adalah tubuh kita akan terus bertambah besar hingga menjadi dewasa. Yang ketiga, kita harus makan dan istirahat yang cukup agar tubuh kita bertumbuh dengan sehat dan kuat. Yang keempat, pikiran dan perasaan kita juga berkembang
sehingga kemampuan kita terus bertambah, tetapi kita harus rajin belajar dan berlatih. Selanjutnya, yang kelima, semua pelajaran penting untuk kita dalam mencerdaskan diri kita. Yang keenam, karena itu berusahalah untuk pandai dalam setiap pelajaran di sekolah. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, supaya anak-anak rajin mengerjakan tugas-tugas dan mengikuti penjelasan-penjelasan Bapak Ibu guru di masa PJJ ini. Selanjutnya, secara rohani Tuhan memberi kita kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dalam hal iman. Maka kita bersyukur pada Tuhan yang telah memberi kita kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang dalam hal iman itu. Oleh sebab itu, anak-anak diajak untuk mintalah pertolongan Tuhan dan turutilah nasihat orang tua dan gurumu. Perlu diingat anak-anak, bahwa rajin belajar dan tekun berlatih adalah kunci mencapai cita-citamu. Nah, pertanyaannya adalah, anak-anak cita-citanya apa? Yo, diingat, cita-citanya mau jadi apa yo? Nah, kalau sudah ingat, berarti kamu harus ingat bahwa kamu harus rajin belajar dan tekun berlatih. Karena apa? Karena anak-anak sudah bertambah besar dan anak-anak mempunyai kemampuan, dan anak-anak adalah anak-anak yang cerdas. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan pelajaran tadi, sekarang kita berdoa penutup, atau kita berdoa semoga apa yang Bapak sudah sampaikan tadi menjadi bahan renungan atau bahan bagi kita untuk mengingat-ingat apa yang telah kita perbuat selama ini, dan sehingga nanti kita dapat melakukannya dalam keseharian kita, terutama dalam masa ini pelajaran jarak jauh. Nah, oleh sebab itu kita berdoa semoga Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan apa yang kita harapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang baik, berilah kami semangat dan ketekunan di saat belajar dan berlatih untuk menjadi anak yang cerdas, kuat, dan bijaksana seperti Yesus. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin.